Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dama Ramadan beserta teman-teman satu kelompok saya. Saya Awa Yunisi dan Nasya Dalia Putri. Kami dari kelas 11 MIPA 2, kelompok 8 akan membawakan materi fisika mengenai alat optik, yaitu mata, kacamata, lup, serta mikroskop. Selamat menyaksikan. Mata. Mata merupakan organ tubuh serta panca indera yang berfungsi untuk membuat makhluk hidup yang bergerak agar dapat melihat. Mata adalah bagian penting yang sangat penting bagi hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Bagaimana tidak, kegiatan sehari-hari yang kita lakukan tidak lepas dari penglihatan. Jika tidak dapat melihat, sudah tentu kita akan kesulitan dalam melakukan tugas sehari-hari, seperti membaca, menyetir, berjalan, dan berbagai kegiatan lainnya yang biasa dilakukan sehari-hari. Mata merupakan alat optik alami yang dimiliki seluruh makhluk hidup yang bisa bergerak. Mata dapat membuat makhluk hidup melihat bayangan dari benda-benda sekitarnya. Mata dapat digunakan untuk menangkap bayangan dari benda-benda di sekelilingnya, baik yang jaraknya jauh maupun yang berjarak dekat. Kekuatan mata dalam melihat sangat ditentukan oleh kondisi di sekelilingnya, seperti kondisi cahaya, posisi manusia sebagai pengamat, dan lain-lain. Namun, tak hanya dipengaruhi oleh kondisi di sekitarnya, kinerja mata dalam memproses bayangan tersebut juga dapat dipengaruhi oleh kondisi dari mata itu sendiri. Bisa dari penurunan sifat genetika, usia, serta gangguan kerusakan mata seperti rabun jauh, rabun dekat, serta rabun tua. Bagian mata. Kornea mata merupakan organ mata yang terletak di bagian luar bola mata, yang langsung menerima cahaya dari sumber cahaya. Kornea mata berupa struktur transparan yang menyerupai kubah, merupakan pembungkus dari iris, pupil, dan bilik anterior yang membantu memfokuskan cahaya. Kornea mata merefraksikan cahaya masuk ke dalam organ-organ mata lainnya dan mengabsorpsi atau menyerap oksigen dari dalam dan luar tubuh. Aqueous humor adalah zat cair yang ada di ruang mata. Sebagian besar terbuat dari air, memberikan nutrisi penting untuk mata, serta melayani tujuan fungsional dalam menjaga keseimbangan tekanan yang tepat di ruang mata. Untuk membuat aqueous humor, jaringan sila di sekitar mata mengeluarkan sebagian besar cairan yang berbasis air, yang kemudian diangkut antara lensa dan iris mata. Ketiga, lensa mata, yang disebut juga dengan lensa kristalin, merupakan bagian penting dari anatomi mata yang memungkinkan mata untuk fokus pada objek dengan jarak yang bervariasi. Lensa ini terletak di belakang iris dalam dan di depan tubuh vitreous. Dalam keadaan aslinya, lensa terlihat seperti bola memanjang dengan bentuk yang dikenal sebagai elipsoid menyerupai bola yang kempis. Ukuran lensa rata-rata orang dewasa kira-kira 10 mm dan 4 mm dari depan ke belakang. Fungsi lensa mata yang utama adalah untuk membengkokkan dan memfokuskan cahaya sehingga dapat menciptakan gambar yang tajam. Keempat, ada iris. Iris adalah salah satu bagian yang paling penting dari organ atau komponen mata. Karena mata kita merupakan sebuah instrumen optik yang paling penting tersedia bagi kita. Karena instrumen optik ini tidak hanya menguat dan bisa melihatnya indah dingin. Namun, instrumen optik ini juga memberikan atau menambahkan perspektif serta warna pada pandangan kita. Oleh karena itulah, jika kita melihat mata pada setiap orang yang memiliki warna berbeda-beda, hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan iris mata pada setiap orang. Yang kelima, ada pupil mata atau biasa disebut dengan anak mata, merupakan celah yang berbentuk lingkaran yang terletak di tengah-tengah iris. Pupil berfungsi sebagai jalan mengatur keluar masuknya cahaya ke dalam mata. Cahaya yang masuk ke dalam mata melalui pupil diteruskan ke retina. Cahaya yang menyebabkan pupil akan menyempit, sehingga pupil terlihat mengecil dari luar. Sebaliknya, bila cahaya yang masuk ke mata terlalu sedikit, maka pupil akan melebar atau membesar untuk menyerap sinar yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, retina mata adalah lapisan terdalam dari bola mata. Bentuk retina yaitu lapisan yang sangat peka terhadap cahaya. Letak retina ada pada dinding paling dalam dengan fungsi menangkap cahaya. Fungsi retina bertalian erat dengan penglihatan. Sel basilus dan konus yang bertugas sebagai penerima atau reseptor cahaya akan memberikan visualisasi atas apa yang dilihat oleh mata. Selanjutnya ada pinik kuning, nama dari fovea, yang berasal dari kata Yunani yang berarti bahwa lubang kecil. Ini adalah nama yang tepat untuk digunakan, karena fovea adalah lekukan kecil atau lubang di makula. Struktur yang kecil yang terletak di tengah retina, jaringan peka cahaya yang melapisi bagian pada belakang mata. Retina, makula, dan fovea bekerja sama untuk memberikan penglihatan sentral dan perifer terbaik dan ketajaman visual.
Yang terakhir ada saraf optik. Tugas saraf optik adalah untuk mentransfer informasi visual dari retina ke pusat penglihatan otak melalui impuls listrik. Atau kita juga dapat mengatakan bahwa yang tugasnya adalah untuk mengangkut impuls saraf sensorik dari lebih dari 1 juta sel ganglion retina menuju visual di otak. Kondisi atau kelainan pada mata. Yang pertama ada mata normal atau emetropik. Mata normal adalah keadaan di mana mata manusia dapat melihat bayangan dengan jelas, serta semua bagian dari mata bekerja sesuai dengan fungsinya, sehingga tidak ada kecacatan dalam melihat. Yang kedua, ada rabun jauh atau miopi. Rabun jauh adalah cacat mata yang tidak dapat melihat dengan jelas benda-benda yang jauh letaknya. Hal ini disebabkan lensa mata tidak dapat memipi sempurna, sehingga titik jauh tidak terletak di tak berhingga, tetapi di tempat yang dekat. Berikut adalah contohnya. Yang ketiga adalah rabun dekat atau hipermetropik. Rabun dekat adalah cacat mata yang tidak dapat melihat dengan jelas benda-benda yang dekat letaknya. Hal ini disebabkan lensa mata tidak dapat dicembungkan sempurna sehingga titik dekatnya lebih besar dari 25 cm. Yang keempat ada mata tua atau presbiopi. Rabun tua adalah cacat mata yang disebabkan usia tua sehingga daya akomodasi mata sudah berkurang. Akibatnya, mata tidak dapat mencembung atau memipih secara sempurna. Jadi, mata tidak dapat melihat benda yang jauh maupun benda yang dekat-dekat letaknya. Kondisi cacat mata tua ini disebabkan oleh keadaan mata dengan daya akomodasi yang sudah lemah. Pembentukan bayangan. Pada mata normal, bayangan benda akan jatuh tepat pada retina mata, sehingga benda dapat terlihat jelas. Bayangan benda dapat jatuh tepat pada retina karena lensa mata memiliki kemampuan menebal dan memipih yang baik. Pada penderita cacat mata, bayangan benda jatuh tidak tepat pada retina, sehingga benda terlihat kabur. Seseorang dengan pandangan kabur dapat melihat dengan jelas melalui bantuan lensa. Penggunaan lensa ini memiliki tujuan agar bayangan benda pada penderita cacat mata dapat terbentuk tepat di retina. Penderita rabun jauh atau miopi tidak dapat melihat bayangan yang letaknya terlalu jauh secara jelas. Kondisi ini terjadi karena bayangan benda pada penderita miopi jatuh di depan retina. Penyebabnya adalah lensa mata pada penderita miopi terlalu cembung, sehingga tidak dapat memfokuskan bayangan benda secara tepat di retina. Hubungan antara kuat lensa, fokus objek, jarak objek, serta bayangan objek dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu bayangan benda sama dengan minus R, atau jarak benda sama dengan tak terhingga agar bisa melihatnya. Penderita rabun dekat atau hipermetropi tidak dapat melihat benda yang letaknya terlalu dekat secara jelas. Kondisi ini terjadi karena bayangan benda pada penderita rabun dekat jatuh di belakang retina. Penyebab rabun dekat adalah lensa mata yang terlalu memipih sehingga tidak dapat memfokuskan bayangan benda secara tepat. Mereka memiliki jarak terdekat untuk melihat benda dengan jelas, yaitu pada jarak dari 25 cm. Pada hipermetropi fokus, jarak benda dan bayangan benda berhubungan dengan bayangan benda sama dengan minus B, atau jarak benda sama dengan 25 cm. Nilai fokus untuk hipermetropi harus positif agar dapat melihat dengan normal. Berikut adalah proses pembentukan bayangan pada mata normal, pada penderita miopi, dan pada penderita hipermetropi. Mata normal atau emetropi. Titik dekatnya sama dengan 25 cm dan titik terjauhnya sama dengan tak terhingga. Bayangan bendanya sama dengan jarak lensa mata ke retina. Jarak bendanya dengan jarak benda yang diamati. Sehingga untuk menentukan titik fokusnya, kita dapat menggunakan rumus 1 dibagi fokus sama dengan 1 dibagi jarak benda ditambah 1 dibagi bayangan benda. 1 dibagi fokus sama dengan 1 dibagi jarak benda ditambah 1 dibagi bayangan benda. Sehingga kita dapat rumus akhir yakni 1 dibagi fokus sama dengan 1 dibagi jarak benda ditambah 1 dibagi bayangan benda. Serta kita dapat menentukan kekuatan dari lensa tersebut dengan rumus kuat lensa sama dengan 100 dibagi fokus. Kelainan mata. 1. Pada mata rabun jauh atau miopi. Titik dekat lebih kecil dari 25 cm dan titik terjauh lebih kecil dari tak terhingga. Bayangan benda sama dengan minus titik terjauh. Jarak benda sama dengan tak terhingga agar dapat melihat dengan jelas, sehingga untuk menentukan titik fokusnya kita dapat menggunakan rumus 1 dibagi fokus sama dengan 1 dibagi jarak benda ditambah 1 dibagi bayangan benda. 1 dibagi fokus sama dengan 1 dibagi jarak benda ditambah 1 dibagi minus bayangan benda.
1 dibagi fokus sama dengan 1 dibagi tak terhingga ditambah 1 dibagi minus bayangan benda. Bilangan yang dibagi dengan tak hingga hasilnya adalah 0. Sehingga kita mendapat rumus akhir yakni 1 dibagi fokus sama dengan minus 1 dibagi bayangan benda. Serta kita dapat menentukan kekuatan dari lensa tersebut dengan rumus kuat lensa sama dengan 100 dibagi minus fokus. Untuk nilai kuat lensa dan fokus miopi adalah negatif. Berikut ini adalah contoh orang yang mengalami kondisi miopi atau rabun jauh. Halo Kak, aku mau tanya apakah Kakak menggunakan kacamata lensa minus? Iya betul Kak. Kalau boleh tahu kuat lensanya berapa ya Kak? Kalau untuk yang sebelah kanan minus 5 dan untuk sebelah kiri minus 4 Kak. Saya kebetulan ingin menguji untuk membuktikan rumus kuat lensa. Apakah Kakak berkenan? Iya boleh berkenan Kak. Sebelumnya aku mau tanya Kak, apa yang Kakak rasakan jika melihat benda jarak jauh tanpa menggunakan kacamata? Yang saya rasakan ketika tidak memakai kacamata itu penglihatan saya menjadi kabur, buram, dan juga merasa pusing. Dan apa yang Kakak rasakan jika Kakak menggunakan kacamata? Yang saya rasakan ketika memakai kacamata itu penglihatan menjadi jernih dan juga jelas. Terima kasih Kak. Menurut perhitungan yang saya dapat, untuk mata bagian kiri kakak memiliki jarak pandang terjauh untuk melihat dengan jelas yakni 25 cm. Sedangkan untuk mata bagian kanan kakak memiliki jarak pandang terjauh untuk melihat dengan jelas yakni 20 cm. Untuk membuktikannya, mari kita melakukan tes sederhana. Silakan dibuka untuk kacamatanya Kak. Pertama, saya akan mengetes mata kiri terlebih dahulu ya Kak. Silakan ditutup untuk mata bagian kanannya. Apakah untuk jarak segini kakak masih terlihat dengan jelas? Terlihat jelas Kak. Dan apakah untuk jarak segini kakak masih bisa melihat dengan jelas? Sudah tidak Kak. Baik. Silakan untuk menutup mata bagian kirinya ya Kak. Apakah untuk jarak segini kakak bisa melihat dengan jelas? Jelas Kak. Dan apakah jika dengan jarak segini kakak masih bisa melihat dengan jelas? Tidak Kak. Baik. Jadi konsep perhitungan kuat lensa mata yang diajarkan oleh sekolah adalah benar. Namun untuk hasil yang lebih akurat disarankan kakak untuk pergi ke optik mata. Baik Kak, terima kasih banyak ya Kak. Ya, sama-sama Kak. 2. Pada mata rabun dekat atau hipermetropi. Titik dekat lebih besar dari 25 cm dan titik terjauh sama dengan tak terhingga. Bayangan benda sama dengan minus titik dekat. Jarak benda sama dengan 25 cm agar dapat melihat dengan jelas. Sehingga untuk menentukan titik fokusnya kita dapat menggunakan rumus 1 dibagi fokus sama dengan 1 dibagi jarak benda ditambah 1 dibagi bayangan benda. 1 dibagi fokus sama dengan 1 dibagi jarak benda ditambah 1 dibagi bayangan benda. Mendapat rumus akhir yakni 1 dibagi fokus sama dengan 1 dibagi 25 ditambah 1 dibagi bayangan benda. Serta kita dapat menentukan kekuatan dari lensa tersebut dengan rumus kuat lensa sama dengan 100 dibagi fokus. Untuk nilai kuat lensa dan fokus untuk hipermetropi adalah positif. Berikut ini merupakan contoh orang yang mengalami hipermetropi atau rabun dekat.
wabarakatuh, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, perkenalkan saya Damar Ramadan dari SMA Negeri 12. Sebelumnya saya di sini ingin mewawancarai Ibu. Mohon maaf, dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Dewi. Baik, apakah Ibu berkenan untuk saya wawancarai? Boleh, silakan. Oke. Sebelumnya saya ingin bertanya, Bu, apakah Ibu menggunakan kacamata lensa positif? Betul, lensanya positif. Oke, kalau boleh tahu ukuran lensanya berapa ya, Ibu? Ukuran lensanya itu +1, Pak. Plus 1. Jadi karena Ibu menggunakan lensa plus 1, berarti Ibu termasuk penderita hipermetropi. Baik, apa itu, Mas? Hipermetropi itu keadaan di mana mata manusia tidak bisa untuk membaca atau untuk melihat dalam jarak yang manusia normal itu bisa, Bu. Jadi saat membaca, penderita hipermetropi itu biasanya harus menjauhkan dulu objek bacaannya baru bisa terlihat Iya, jelas. betul, seperti itu saya. Oke. Jadi apakah saat membaca itu Ibu harus menjauhkan bacaan Ibu lebih jauh gitu? Betul. Oke. Dan apakah saat Ibu tidak menggunakan kacamata, aktivitas sehari-hari Ibu itu terganggu? Tidak, hanya untuk membaca saja. Oke. Berarti kalau misalkan Ibu sudah menggunakan kacamata, gangguan yang Ibu alami saat membaca itu sudah tidak ada ya, Bu? Tidak ada. Oke, jadi saat Ibu membaca, jarak pandang Ibu itu seperti orang-orang normal. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya wawancari dari Ibu. Terima kasih sebelumnya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata tua atau presbiopi, titik dekat lebih besar dari 25 cm dan titik jauh kecil dari rata hingga. Bayangan benda sama dengan minus titik dekat untuk masalah hipermetropi dan bayangan benda sama dengan titik terjauh untuk masalah miopi. Jarak benda sama dengan 25 cm agar dapat melihat dengan jelas. Sehingga untuk menentukan titik fokusnya, kita dapat menggunakan rumus 1 dibagi fokus sama dengan 1 dibagi jarak benda ditambah 1 dibagi bayangan benda. 1 dibagi fokus sama dengan 1 dibagi jarak benda ditambah 1 dibagi bayangan benda. Sehingga kita mendapat rumus akhir yakni 1 dibagi fokus sama dengan 1 dibagi 25 ditambah 1 dibagi bayangan benda untuk mengatasi rabun jauhnya. Dan untuk mengatasi rabun dekatnya, 1 dibagi fokus sama dengan minus 1 dibagi bayangan benda. Serta kita dapat menentukan kekuatan dari lensa tersebut dengan rumus kuat lensa sama dengan 100 dibagi jarak benda minus 100 dibagi titik dekat untuk mengatasi rabun jauhnya. Dan untuk mengatasi rabun dekatnya, kuat lensa sama dengan 100 dibagi fokus. Berikut ini adalah contoh orang yang mengalami kondisi mata tua atau presbiopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, Bapak, saya Damar Ramadan dari SMA 12 Tangsel. Sebelumnya di sini saya izin untuk mewawancarai Bapak. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Pak Bambang. Pak Bambang, apakah Bapak Bambang berkenan untuk saya wawancarai? Ya, siap. Baik. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Bapak menggunakan kacamata dengan dua jenis lensa, yaitu lensa cembung dan jepuk? Iya, benar. Oke. Terus kalau boleh tahu kuat lensanya itu berapa ya, Pak? 1,75. Oke, 1,75. Berarti Bapak itu tergolong penderita presbiopi ya, Pak? Ya. Oke. Sebelumnya saya juga mau bertanya nih, Pak, kalau misalkan Bapak tidak menggunakan kacamata, apa yang Bapak rasain gitu? Mata jadi berair, terus pusing, terus lelah lah matanya. Baik. Dan apakah kalau Bapak sudah menggunakan kacamatanya, Bapak masalah-masalah yang tadi Bapak hadapi itu jadi hilang? Iya, betul. Oke. Terus saya mau tanya nih, Pak, kalau misalkan Bapak menyetir di malam hari, kalau misalkan nggak pakai kacamata, apakah masih bisa terlihat dengan jelas jalanannya? Ya, agak kabur-kabur dikit gitu. Oke.
Dan apakah kalau Bapak lagi membaca gitu, Bapak harus menjauhkan bacaan Bapak kalau misalkan Bapak nggak pakai kacamata? Iya. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan ke Bapak hari ini. Terima kasih ya Pak sebelumnya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keempat, pada mata silinder atau astigmatisme. Astigmatisme umumnya dikenal dengan mata silinder. Gangguan astigmatisme dapat muncul sejak hari pertama orang dilahirkan. Selain itu, dapat juga muncul akibat adanya cedera di mata. Apa saja gejala dan penyebab dari astigmatisme? Mata manusia memiliki bentuk bulat. Saat cahaya masuk mata, maka cahaya akan difokuskan pada retina. Ketika cahaya terfokuskan secara sempurna pada retina, maka Anda dapat melihat objek dengan jelas. Kelainan astigmatisme akan menyebabkan gangguan pada fungsi mata seperti pandangan menjadi kabur, dekat atau jauh, dan lebih sensitif pada cahaya. Kondisi tersebut terjadi karena kornea mata memiliki kelangkungan yang tidak normal. Kelangkungan kornea mata yang tidak normal akan membiaskan cahaya sehingga tidak terfokus tepat pada retina. Akibatnya, cahaya tidak dapat terfokus dengan baik pada retina. Inilah yang membuat pandangan pada penderita astigmatisme menjadi kabur. Astigmatisme terbagi dalam dua jenis, yaitu astigmatisme korneal dan astigmatisme lentikular. Astigmatisme korneal terjadi karena adanya kelainan pada lengkungan kornea, sedangkan astigmatisme lentikular terjadi karena adanya kelainan pada kelangkungan lensa mata. Keduanya sama-sama menyebabkan penglihatan dalam jarak dekat atau jauh menjadi buram. Pemeriksaan mata akan membantu mendiagnosis jenis astigmatisme yang dialami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarakita Razanan dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kaca pembesar atau loop. Loop atau kaca pembesar atau suryakanta adalah sebuah lensa cembung yang mempunyai titik fokus yang dekat dengan lensanya. Benda yang akan diperbesar terletak di dalam titik fokus loop itu atau jarak benda ke lensa loop tersebut lebih kecil dibandingkan jarak titik fokus loop ke lensa loop tersebut. Bayangan yang dihasilkan bersifat tegak, maya, dan diperbesar. Loop ditemukan oleh seseorang dari Arab bernama Abu Ali Al-Hasan Ibnu Al-Haytham. Loop biasanya terpasang dengan tangkai kecil agar mudah digenggam. Loop dapat digunakan untuk memfokuskan dan memusatkan sinar ultraviolet dari matahari menggunakan loop ke selembar kertas tipis atau daun kering untuk membuat titik panas pada fokus yang lama-kelamaan akan menyalakan api. Loop atau kaca pembesar identik dengan ikon detektif yang melekat pada serial Sherlock Holmes. Untuk sejarah kaca pembesar itu, bukti menunjukkan bahwa penggunaan lensa cembung untuk memperbesar objek tersebar luas di seluruh Timur Tengah dan semenanjung Mediterania selama beberapa milenium. Bukti tertulis eksplisit paling awal dari kaca pembesar ialah sebuah imajinasi dalam buku The Clouds karya Aristophanes dari tahun 424 sebelum Masehi, di mana lensa pembesar untuk menyalakan api dijual di apotek dan lensa Pliny the Elder berbentuk bola kaca yang berisi air digunakan untuk membersihkan luka dari kuman dengan panas yang dihasilkan lensa. Seneca menulis bahwa lensa dapat digunakan untuk membaca tulisan yang kecil dan terlihat kabur. Lensa cembung yang digunakan untuk memperbesar objek pertama kali dijelaskan secara mekanis dalam kitab Optim oleh Abu Ali Al-Hasan Ibnu Al-Haytham pada tahun 1021. Setelah buku tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12, Roger Bacon mengimplementasikan alat tersebut dari kaca pembesar di Inggris abad ke-13, yang selanjutnya diikuti perkembangan kacamata di Italia pada abad ke-13. Cara kerja kaca pembesar. Cahaya melewati loop membelok ke dalam untuk mengumpul di suatu titik fokus pada sisi kedua lensa. Benda yang diamati diletakkan di ruang satu sehingga menghasilkan bayangan maya dan juga terbalik. Kaca pembesar atau loop terdiri dari sebuah lensa cembung yang berfungsi untuk memperbesar bayangan benda sehingga kita bisa melihat benda-benda yang berukuran kecil dengan lebih jelas. Nah, lensa cembung pada loop memiliki sifat mengumpulkan cahaya atau panas. Saat kita mengarahkan loop ke sinar matahari, maka sinar dan panas matahari akan mengumpul di satu titik fokus lensa cembung tersebut. Panas yang terkumpul pada titik fokus tersebut lama-lama mampu membakar kertas ataupun daun kering. Untuk membuktikannya, mari kita lakukan percobaan sederhana.
Ada dua cara menggunakan loop, yaitu mata berakomodasi maksimum dan juga mata tidak berakomodasi. Untuk menentukan akomodasi atau perbesaran pada loop, kita dapat menggunakan rumus M sama dengan PP per F ditambah PP per D dikurang S aksen dikurang D kali PP per F kurung D kurang S aksen. Dengan keterangan S aksen sama dengan min PR, D sama dengan jarak mata ke loop, dan M sama dengan akomodasi atau perbesaran. Dalam penggunaan loop sehari-hari terdapat dua tipe cara penggunaan, yaitu mata yang menempel pada loop sehingga jarak mata pada loop atau D dapat dianggap 0, serta mata tidak menempel pada loop sehingga jarak mata pada loop atau D memiliki nilai. Yang pertama itu ada mata berakomodasi maksimum. Akomodasi maksimum terjadi saat otosiliaris mata dalam kondisi paling tegang. Pengamatan dengan mata berakomodasi maksimum mengakibatkan mata cepat lelah, namun keuntungannya menghasilkan perbesaran maksimum. Saat melakukan pengamatan dengan mata berakomodasi maksimum, benda yang akan diamati diletakkan di ruang satu, sehingga berlaku rumus lensa cembung berikut ini dengan yang pertama itu untuk mata yang menempel pada loop atau D sama dengan 0, itu S aksen sama dengan min PP atau Max sama dengan PP per F ditambah 1. Yang kedua itu untuk mata yang tidak menempel pada loop atau D sama dengan itu S aksen sama dengan PP sehingga akomodasinya Max sama dengan PP per F ditambah PP per D plus PP dikurang D dikali PP per F kurung D tambah PP. Dengan keterangan S itu jarak benda, D itu jarak fokus, dan X aksen itu jarak bayangan. Lalu ada mata berakomodasi minimum. Mata berakomodasi minimum saat melihat benda otosiliar dalam keadaan rileks, pengamatan dengan mata tidak berakomodasi menguntungkan karena mata tidak cepat lelah, tetapi perbesaran kurang maksimum. Saat melakukan pengamatan dengan mata tidak berakomodasi, benda yang akan diamati harus diletakkan tepat pada titik fokus perbesaran anguler yang didapatkan, yaitu ada untuk mata yang menempel pada loop itu S aksen sama dengan min PR sehingga akomodasi minimumnya itu untuk mata yang tidak normal atau rabun itu sama dengan M min sama dengan PP per F ditambah PP per PR, dan untuk mata yang mata yang normal itu PR sama dengan tidak terhingga M min sama dengan PP per F dengan keterangan M sama dengan perbesaran anguler dan F sama dengan jarak titik fokus lensa. Lalu ada bagian-bagian dari kaca pembesar. Ada lensa cembung, ada kepala bingkai, ada skru pengendali, yang terakhir ada tangkai loop. Di sini ada contoh kaca pembesarnya. Yang tangkai loop itu yang ini. Tangkai loop itu digunakan pengamat untuk memegang loop atau kaca pembesar. Lalu ada skru penghubung. Skru penghubung ini berfungsi untuk menghubungkan antara tangkai loop dengan kepala loop. Lalu ada kepala loop atau bingkai loop, itu merupakan lingkaran yang digunakan sebagai bingkai lensa cembung pada loop. Yang terakhir ada lensa cembung loop, itu lensa cembung berfungsi untuk memperbesar benda berukuran kecil agar tampak lebih besar. Sekian dari kaca pembesar.